bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin langsung aja ke acara berikutnya, yaitu tilawah Al-Quran yang akan dilantunkan ya oleh Akhina Faiz Afif. Kepadanya waktu dan layar kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم الله على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. Sadaqallahul-Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, sadaqallahul adzim. Syukran jazakallah kepada Mas Faiz Afif ya atas lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga Mas Faiz Afif yang baca dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan rahmat, karunia serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dilancarkan ya sampai akhir acara malam ini. Oke, mungkin langsung saja ya lanjut ke acara berikutnya, yaitu sesi bedah buku serta diskusi. Sebelumnya saya izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau. Nama Haji Muhammad Lili Nur Aulia SAGME, tempat tanggal lahir Jakarta 24 Maret 1970. Mungkin teman-teman bisa lihat juga di screen ya. Alamat Jalan Cilandak 2 nomor 37 RT 004 RW 3 Kecamatan Cilandak, Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Nomor telepon 021-769-0347 atau juga 0815-13-17-3573. Twitter @lili-nur-aulia. Riwayat pendidikan Madrasah Aliyah Darun Najah, Jakarta. Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab, Jakarta. Universitas Salahuddin Al-Ayyubi, Jakarta. Dan Magister di Islamic Economy and Finance, Universitas Trisakti, Jakarta. Kemudian pekerjaannya, Masya Allah lumayan banyak.
Guru di Pesantren An-Najah Bekasi tahun 90 sampai 92, redaktur majalah Sabili tahun 98 sampai 2000, pendiri dan pemimpin redaksi eramuslim.com tahun 2000 sampai 2004, mendirikan majalah Tarbawi tahun 98, direktur PT Media Amal Tarbawi tahun 2005 sampai 2007, redaktur majalah Tarbawi sampai 2013, redaktur rubrik mancanegara di tajuk.co, perwakilan KNRP, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, pada sejumlah konferensi Palestina di berbagai negara. Kemudian interpreter Indonesia Arab Indonesia, kemudian penulis dan penerjemah 40-an buku, Masya Allah. Arabic Programming Acquisition, yaitu PT Meiza Media Inovasi. Kemudian pengalaman organisasinya, yang pertama itu ada Informasi Komite Nasional untuk Rakyat Palestina atau KNRP sampai 2011. Kemudian Asia Pacific Community for Palestine sampai 2012. Dan terakhir Dewan Pembina Yayasan Fityanul Quran. Mungkin kita langsung aja ya. Ustadz Lili, apakah sudah hadir di tengah-tengah kita? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mas Syamil Robani, Masya Allah. Itu apa? CV jangan dibaca semua kayak orang mau ngelamar kerja itu. Ya. Iya. Monggo Ustadz. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Teman-teman semua, para mas-mas dan mbak-mbak ya di Surakarta atau Solo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah. Teman-teman semua, saudara-saudariku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu saja namanya pembicara, khotib atau penceramah selalu mengawali ucapannya dengan ajakan ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu melipat gandakan kesyukuran kita agar nikmat itu terus bertambah dan bertambah kepada kita. Kita bersyukur atas nikmat keimanan kita, atas nikmat kesehatan yang Allah berikan juga kepada kita, juga atas nikmat waktu hidup ini yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini, termasuk juga waktu kita punya kesempatan untuk bisa hadir dalam forum ini. Saya melihat tadi di flyernya itu ya, acara ini bedah buku dan ngopi gitu ya. Yang ngopinya masing-masing di rumah kali ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya, untuk biar menarik, biar ada tambahan semangat ya, kita bahasakan seperti ngopi lah gitu ya, mungkin diskusi sambil ngopi sendiri-sendiri. Teman-teman semuanya ya, seperti tadi disampaikan oleh moderator kita Pak Mas Muhammad Syamil Robani ya, kita akan melakukan bedah buku yang nama judul bukunya adalah Beginilah Jalan Dakwah Mengajarkan Kami. Saya ingin memberi garis latar belakang dulu tentang bagaimana buku ini lahir ya. Buku ini lahir karena memang sejumlah pengalaman yang mungkin saya alami dan juga mungkin teman-teman lain juga alami, tapi saya ikut rasakan bagaimana dari waktu ke waktu ya, banyak sekali pengalaman-pengalaman dan perenungan yang harusnya kita bisa ambil sebagai bagian dari pelajaran. Begitupun kita sebenarnya teman-teman semuanya, ada banyak rentang hidup yang sudah kita lewati. Dan sesungguhnya ada banyak juga peristiwa-peristiwa hidup yang harusnya kita ambil pelajaran gitu ya. Sehingga pelajaran yang kita ambil itu bisa kita gunakan untuk diri sendiri ini, untuk bisa melakukan perjalanan ke depan lebih baik atau juga untuk orang lain. Maka apa yang dilakukan ini dalam bukunya adalah menuangkan perasaan, menuangkan cerita, kisah, pengalaman yang memang saya alami dan juga boleh jadi teman-teman juga pernah alami tentang bagaimana kehidupan di jalan dakwah. Saya membuat sebuah slide ya yang mungkin kita bisa nikmati bersama supaya penjelasan ini lebih terarah ya. Dulu ada sebuah buku teman-teman semua, judulnya Don't Be Sad ya.
bahasa Arabnya La Tahzan ya. Karangan dari Dr. Aid Al-Qarni ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah baca di sini ya, karena buku itu diterjemahkan lebih dari 90 negara, bahasa negara di dunia, dan umumnya buku tersebut mengalami penjualan yang fantastik ya, karena diminati oleh banyak orang. Buku itu berisi banyak sekali nasihat-nasihat ya, supaya orang tidak mudah menyerah, selalu optimis ya, selalu bisa memandang sesuatu yang punya harapan ke depan. Kenapa buku itu kemudian bisa lebih baik ya? Ya, saya coba renung-renungkan, ternyata salah satu sebabnya adalah buku itu ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni berdasarkan pengalaman yang beliau alami. Jadi pada waktu dia menulis buku itu di dalam sebuah penjara, di sebuah tahanan di Saudi di sana, karena ada satu persoalan yang beliau alami dan kemudian beliau tulis buku itu di dalam penjara. Ketika orang menulis satu buku dan situasinya sangat mendukung, baik situasi lingkungannya, baik situasi pikirannya, apalagi juga situasi spiritual, mental, dan perasaannya, maka boleh dikatakan buku yang dia tulis pada waktu itu akan bisa menyambung perasaan, pikiran, dan yang beliau sampaikan itu kepada para pembaca. Ya, insya Allah kalau misalnya teman-teman beli buku itu, baca, insya Allah itu bagus sekali untuk bisa kita rasakan ya, getaran-getaran perasaan beliau ketika menuliskan buku itu melalui kata-kata yang kita baca. Di Indonesia ada juga buku tentang tafsir ya, tafsir Al-Azhar ya, ditulis oleh Buya Hamka ya, di mana sebagian buku itu ditulis juga di dalam penjara ya, ketika beliau di penjara pada waktu itu. Boleh dikatakan kalau kita baca di jilid-jilid pertama, kedua dari buku Buya Hamka dari tafsir Al-Azhar itu, kita biasa ngerasakan itu ya, bagaimana ya kehidupan denyut perkata dari yang dituliskan oleh Buya Hamka di dalam buku itu ya, sangat terasa betul gitu. Nah, ini sebenarnya buku saya yang saya tulis ini nggak seperti itu juga ya, sangat jauh dari apa yang saya contohkan, tetapi kurang lebih saya merasakan, memandang buku ini saya tulis bukan hanya sekedar teori-teori ya, tetapi saya tulis dengan perasaan dan yang diiringi dengan pengalamannya. Teman-teman semuanya ya, saya ingin masuk pada perenungan aja ya. Nanti saya masuk ke dalam isi daripada buku itu yang tentu saja tidak bisa dibahas secara keseluruhan ya. Kita ini dalam kehidupan ini mendapat anugerah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang anugerah demi anugerah sebenarnya dominannya adalah bukan sesuatu yang kita minta, sesuatu yang kita doakan gitu ya, bukan sesuatu yang kita pernah rencanakan gitu ya. Tetapi banyak dalam kehidupan kita ini justru terjadi atas dasar rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Coba bayangkan gitu ya. Kehidupan kita dari awal kita kecil sampai kita hidup dewasa ya, kita kuliah ya di UIN ini, UIN Surakarta ini, kira-kira ada banyak doa yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dikabulkan, atau banyak ya kondisi-kondisi kehidupan kita yang bagus yang berupa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita minta tetapi Allah kasih kepada kita. Saya yakin banget pasti jawabannya adalah lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita tetapi kita belum pernah meminta nikmat itu kepada Allah. Ya. Termasuk di dalam hal ini adalah nikmat kehidupan itu sendiri. Kita hadir di dunia ini bukan atas dasar kita pinta, karena kita belum ada. Bukan punya kita rencana juga apalagi gitu ya. Tetapi Allah berikan kita hidup di dunia ini sebagai manusia. Ya. Dan Allah ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam sesempurna-sempurnanya penciptaan. Nah, teman-teman semua, dua titik ini adalah titik pertama saya ilustrasikan sebagai titik kehadiran kita di dunia sebagai manusia yang Allah berikan kita nikmat berupa kehidupan, dan kemudian titik kedua adalah berupa titik akhir kematian kita, berarti bahwa misi dan perjalanan hidup kita berakhir. Garis ini adalah garis kehidupan yang Allah berikan kepada kita, di mana kita tidak pernah tahu berapa panjang, berapa tahun garis kehidupan itu berlangsung antara titik pertama dengan titik kedua ya, tidak pernah terjadi. Kita ada yang pernah tahu? Slide-nya bergulir nggak ya?
Teman-teman slide saya ini tampil nggak? Tampil Ustaz. Tampil ya, bergulir ya, berjalan ya, alhamdulillah. Ya. Nah, jadi garis ini adalah garis kehidupan yang kita nggak tahu panjangnya seberapa lama ya. Ya, berapa tahun. Masing-masing kita kematian titik kedua itu tidak bisa ditentukan oleh waktu kan, oleh waktu usia kita. Dalam artian kita muda ataupun usia kita berapa, walaupun kita masih muda, tetapi semuanya itu juga ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berjalan nih teman-teman semua dari titik pertama, kemudian sampai kemudian titik kedua. Ada di antara kita yang mungkin usianya 20-an tahun, ya. Sehingga karena Allah berikan dia usia itu 50 tahun, masih ada 30 tahun lagi tersisa. Ada juga mungkin di antara kita mungkin ya, ada yang usahanya 40 tahun, ya. Atau mungkin masih 20 tahun tapi Allah kasih beliau waktu hanya hidup sampai usia 21. Kemarin ada ilustrasi begini, teman-teman semua. Ada seorang dikasih vonis karena dia sakit jantung ya. Sakit diabetes yang memang udah berat gitu, jantung juga, kemudian kolesterolnya tinggi juga, sehingga dokter itu memvonis dia itu dalam waktu 6 bulan ya orang ini akan meninggal gitu ya, orang ini meninggal. Tapi ternyata dari tahun 93 ya, dengan omongan dokter itu dia akan meninggal dalam waktu 6 bulan, dia kemudian berusaha memperbaiki diri, dia sholat, dia berzakat, dia puasa, dia banyak amal-amal soleh karena dia lihat tinggal 6 bulan lagi nih umurnya. Kemudian dia juga naik haji ya, pada waktu itu tahun 93-an itu haji belum seperti sekarang, harus antri terlalu lama. Tapi setelah 6 bulan lewat, beliau masih hidup ternyata. Terus masih hidup sampai kemudian 2013 kemarin beliau wafat. Artinya ada rentang waktu panjang dari tahun 93 vonis manusia untuk bisa hidup selama 6 bulan, hanya 6 bulan, kemudian ternyata hidup sampai 2013 gitu ya. Itu ya 10 tahunan kurang lebih. Kita juga gitu teman-teman semua. Mudanya kita ini bukan berarti kita usianya panjang. Nggak bisa diukur dengan usia kita. Boleh jadi besok ataupun lusa. Maka yang kita harus yang harus kita tanamkan adalah manfaatkan kehidupannya dengan optimal. Di titik kedua ini, kalau kita lahir di titik pertama, titik kedua ini sederhana aja matinya kita itu. Ya sering orang menyebutkan kematian itu menghembuskan nafas yang terakhir. Bayangkan gitu ya, nafas yang tidak pernah kita sadari, kita hirup dan kita hembuskan. Dan bahkan mungkin juga tidak pernah kita syukuri, kita bisa menghirup udara dan bisa melepaskan udara. Kita bisa menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Itu tidak pernah kita syukuri, tetapi di hari akhir itu, di hari terakhir kita hidup itu ternyata kita berhenti nikmat itu. Dan ketika itu berhenti, berarti berhenti pula semua fungsi daripada organ tubuh kita. Sederhana betul kehidupan itu. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan dan bahkan berjalan reguler begitu saja dalam diri kita, ternyata itu sangat berpengaruh dan menyebabkan kehidupan semua yang kita miliki, semua nikmat yang kita pernah rasakan, termasuk juga kedukaan yang kita pernah alami, selesai di situ. Kita harus melanjut pada dunia yang kedua, yang sifatnya lebih abadi daripada yang pertama. Nah, teman-teman sekalian, ya, mohon dikasih tahu kalau seandainya tidak kelihatan. Rasul SAW suatu ketika pernah menggambarkan garis seperti ini, ya, satu garis ya, yang mirip seperti di atas, tetapi beliau membuat garis-garis lain di sisi daripada garis yang lurus itu seperti ini kurang lebih. Ya, beliau mengatakan begini, ya. Ketika beliau menggaris satu garis ini, beliau mengatakan hadza sabilullah, ya, ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau garis lagi satu persatu, garis kanan kiri garis seperti ini kurang lebih. Kemudian beliau mengatakan hazihi subulun ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Ini adalah jalan-jalan. Kalau tadi sabilun dia mufrad, ini subul ya. Jadi jamak dia. Jalan-jalan ya. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Jadi setiap jalan ini ada setannya yang menyuruh orang sedang berjalan di jalan lurus ini agar dia menyimpang dan mengikuti setan. Gitu ya. Belum kelihatan ya share screen ya? Di ini jangan di ini saya.
Share screen-nya udah kelihatan Ustaz, cuman Nggak belum apa-apa. bergulir Ustaz, masih slide pertama. Masih slide pertama memang. Iya, iya, Isinya ada tulisan Arabnya nggak? ada. Oh ya udah. Emang masih di situ. Oh, alah. Iya, Siap, masih Ustaz. di situ ya. Saya masih bicara tentang hadis yang Rasulullah SAW katakan ini. Jadi beliau kemudian menggambarkan garis kanan kiri dan katakan hazi subulun, ya di sini ada urusannya. Hazi subulun ala kulli sabilin min hasyaitonun yad'u ilaih. Jadi setiap jalan-jalan ini ada setan yang kemudian menyuruh orang yang sedang berjalan lurus di atas garis lurus ini, orang beriman supaya menyimpang jalannya, ya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat ini. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Ini adalah jalanku yang lurus, kata Rasulullah SAW, ya. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus itu. Wa la tattabi'us subul, jangan ikut jalan-jalan lain ya, yang banyak ini. Jalan-jalan yang banyak ini akan memisahkan dan menjauhkan kalian dari jalan Allah. Fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihim wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini adalah sesuatu yang dipesankan, diwajibkan Allah kepada kalian agar kalian bertakwa. Surat Al-An'am ayat 153. Nah, teman-teman semua, ya. Ini artinya apa sih sebenarnya gambar-gambar begini ini gitu ya. Gambar-gambar begini ini artinya bahwa kita ini hidup ini nggak nyaman gitu loh. Kita ini insecure ya kalau anak-anak muda sekarang gitu ya. Tidak bisa kita kemudian merasa aman, nggak bakalan tidak akan tersimpang, kita akan tetap jadi anak baik gitu ya. Jadi mahasiswa yang baik, kita akan tetap berada di jalan yang benar. Nggak bisa, karena apa? Di setiap persimpangan ini ada setannya nih. Gitu ya. Setiap kita jalan ini ada setannya. Setannya fungsinya apa? Membuat kita, pandangan kita, pertimbangan kita, akal kita, ruhani kita, ruhiyah kita ya, itu lumpuh supaya kita kemudian mengikuti jalan mereka. Sesuatu yang memang tadinya kita yakini benar, dia diajak dan digambarkan oleh setan dalam pikiran kita bahwa itu salah. Dengan ragam cara yang dilakukan oleh setan. Ya. Maka kalau kita berangkat ke masjid nih, terutama yang laki-laki ini, itu ada doa, ya, doa yang menyebutkan bahwa kita minta diberikan petunjuk oleh Allah, kemudian dilindungi dari segala bentuk kegelapan, serangan-serangan yang ada di depan, di belakang, di kanan kiri kita, di atas dan dari bawah kita. Doa itu ya antara lain redaksinya berbunyi dalam sebuah hadis itu. Allah maj'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura, ya Allah jadikan dalam hatiku itu adalah cahaya dan dalam pendengaranku cahaya. Wa fi basari nura, dalam penglihatanku cahaya. Wa amami nura, di depanku itu cahaya. Wa khalfi nura, di belakangku cahaya. Wa fauqi nura, di atas aku cahaya. Wa tahti nura, di bawah aku cahaya. Allahumma atini nura wa azim li nura. Ya Allah berikan aku cahaya dan perbanyaklah atau berbesarlah cahaya. Supaya kita tuh dilindungi dari kegelapan-kegelapan yang memang diinginkan oleh setan. Nah, maka teman-teman semua, tidak ada yang harus kita syukuri kecuali paling pertama adalah kita diberikan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, yang mana hidayah itu bukan karena minta kita. Ya. Jadi waktu kita hadir di muka bumi ini itu bukan karena pinta kita. Kemudian Allah berikan hidayah kepada kita, keimanan itu bukan karena pinta kita. Kita ini beriman bukan karena orang tua kita beriman, bukan. Ya, ada banyak orang tua yang beriman tetapi anaknya kemudian tidak beriman, banyak. Ya, ada juga banyak orang tua yang tidak beriman tapi anaknya beriman. Karena ini masalah hidayah, masalah karunia Allah yang jatuh kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan itu, bahwa kita sudah menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sadari ini bahwa kita betul-betul sedang mendapat nikmat Allah ya. Dan bukan hanya keimanan, hidayah yang Allah berikan, bahkan lebih dari itu kita dapat pertemanan dari orang-orang yang baik, dari orang-orang yang soleh. Ya, kita ini sekarang nih mudah-mudahan yang hadir di sini punya teman yang sama-sama punya keinginan menjadi lebih baik, punya teman yang sama-sama bisa saling mengingatkan, punya teman yang sama-sama peduli dengan kondisi temannya. Bayangkan kalau kita nggak bisa mendapat komunitas pertemanan seperti ini, gitu. Coba bayangkan. Di dunia yang memang kita sadari bentuk komunikasi, bentuk interaksi antara mereka di dunia untuk usia-usia anak-anak muda seperti kita ini, ya itu sangat luar biasa tantangannya. Ya. Tetapi Allah temukan kita dengan orang-orang ini supaya kita ada di sebuah jalan yang memang jalan itu membimbing kita mudah-mudahan bisa sampai ke surga. Ya.
Jadi hari kita sekarang ini tujuannya adalah kita merawat, memproses, menjaga hidayah dan karunia Allah itu. Kita nggak minta Allah kasih, ya. Kita mendapat keimanan yang luar biasa. Kita nggak minta Allah kasih, kita mendapat teman-teman yang memang bisa mengiringi langkah kita untuk bisa ada dalam sebuah jalan yang menjadi koridor kita menjadi ahli surga, insya Allah. Ya. Kita ingin mati kita ini husnul khotimah, ya, di titik yang memang Allah tuh ridho. Ya. Sementara kita nggak tahu titik terakhirnya kapan. Makanya paling susah itu setelah kita mendapat keimanan, yang paling susah itu menjaga langkah kita agar tidak tergelincir daripada keimanan itu. Khawatir yang kita rasakan adalah kalau khawatirnya kita baik, tapi di ujung kita meninggal, kita wafat, ternyata Allah ya melihat kita dalam posisi yang tidak di Allah ridho, ya. Kemudian kita wafat, ya. Subhanallah, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un wa na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung pada Allah dari kondisi seperti itu. Makanya yang harus kita lakukan sekarang adalah berusaha melihat sisi-sisi karunia Allah yang sangat banyak, ya. Terutama kita yang memang menjadi para pendakwah, kita harus melihat sisi-sisi positif bagaimana kita merasakan ya karunia Allah kita yang kita terima itu di atas jalan dakwah ini. Ya. Nah, ada sebuah ayat yang mungkin lebih menguatkan kita untuk bisa mengerti tentang nikmat Allah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathalu fi dhulumat laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun." Apakah sama ya orang yang tadinya maitan, mati, fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan dia, kaminya ini adalah Allah, wa ja'alna lahu nuran, dihidupkan dengan apa? Dijadikan cahaya. Untuk apa? Yamshi bihi finnas, agar dia bisa berjalan di antara manusia. Kama mathalu fil zulumat. Apakah sama mayat orang yang sudah mati kemudian dihidupkan dengan cahaya Allah sehingga dia bisa berjalan di antara manusia? Apakah itu sama? Ya, kaman mathalu fil zulumat laisa bi kharijin minha. Dengan orang yang ada di dalam gelap. Ada yang di dalam gelap. Laisa bi kharijin minha, yang tidak bisa keluar dari kegelapan itu karena gelapnya sekali, sangat gelap sekali. Apakah sama kondisi seperti itu? Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah dihiaskan bagi orang-orang kafir apa yang mereka kerjakan. Al-An'am 122. Jadi pada lihat sini, teman-teman semua, ada kata-kata mati, ada kata-kata hidup, ada kata-kata cahaya yang terang, ada kata-kata gelap gulita yang tidak dapat orang keluar dari kegelapan itu karena sangat gelapnya. Ya. Jadi luar biasa ya. Allah menggambarkan sebuah ilustrasi orang meskipun dia ini bukan mati secara fisik ya, mungkin dia hidup ya, tetapi disebut di sini mati. Ketika dihidupkan dengan cahaya, dia kemudian bisa menjadikan cahaya itu pedoman. Pedoman untuk dia, untuk apa? Dia bisa jalan mana harus ke kanan, mana harus ke kiri, mana yang halal, mana yang haram, mana yang kemudian dia boleh lakukan dan mana yang kemudian dia tidak boleh lakukan. Ya, yamshi bi finnas, dengan cahaya itu dia kemudian bisa tertuntun ya berjalan di atas bumi ini bersama di antara manusia. Bayangkan kalau seandainya kita nggak mendapatkan hidayah, kita nggak mengenal Islam, kita nggak mengenal Allah, nggak mengenal Rasulullah SAW, tidak mengenal Al-Quran yang luar biasa, yang maha agung, sangat agung itu. Bayangkan kita nggak punya petunjuk, nggak punya pedoman. Orang-orang ribut seksual consent. Orang-orang ribut tentang perilaku seks yang memang boleh kalau seandainya atas persetujuan yang bersangkutan. Kita nggak bisa menentukan, ya jangan-jangan ini benar nih, gitu ya. Jangan-jangan memang ya harusnya begini. Orang-orang kemudian berdebat tentang LGBT misalnya. Itu adalah soal hak kehidupan masing-masing orang, hak asasi manusia. Boleh memfungsikan ya potensi seksualnya itu kepada bentuk apapun yang dia mau. Itu yang disebarkan oleh dunia non-Islam. Ya, saya nggak mengatakan dunia Barat karena di bagian Barat juga banyak orang Islamnya. Orang-orang yang nggak mengenal cahaya Islam. Boleh jadi kita sebagai orang yang nggak mengetahui, kalau seandainya kita nggak mengetahui dan tidak mengenal cahaya Islam, kita akan mengatakan iya, itu hak asasi setiap orang. Ya, badan-badan dia, ya kehidupan dia mau melakukan perkara apapun menyangkut tubuhnya, ya urusan dia. Ya kalau seandainya kita nggak punya pedoman, tidak memberikan cahaya yang memang Allah berikan kepada kita, boleh jadi kita akan terlarut dengan kondisi seperti itu. Ya.
Alhamdulillah kita mengerti tentang Islam. Alhamdulillah Allah takdirkan kita bukan hanya mengerti, tapi ada di antara orang yang sama-sama punya peduli untuk kebaikan kita dan bersama dengan mereka juga kebaikan yang bisa kita ukir bersama di masyarakat. Ya. Alhamdulillah kita kenal Al-Qur'anul Karim. Ya. Yang sampai hari ini tidak ada satupun ya namanya isi Al-Quran itu kemudian ditentang karena berlawanan dengan penemuan-penemuan sains, penemuan-penemuan modern sampai hari ini. Ya, alhamdulillah Allah turunkan Al-Quran dan kita menjadi orang Islam dan kita menerima Al-Quran sebagai kitabullah dan kita di dalam Al-Quran bisa mengenal banyak sekali informasi-informasi yang seharusnya kalau kita tidak mengenal itu kita akan tersesat. Alhamdulillah kemudian Allah turunkan Rasulullah SAW. Kemudian dengan Rasulullah SAW dia punya bersabda kepada kita, ada banyak hadis-hadis yang diriwayatkan. Allah Subhanahu wa taala juga mengutus juga mengirimkan para perawi hadis yang luar biasa, kekuatan hafalannya, kesungguhannya, jihadnya dalam menuntut ilmu. Sehingga kita tahu mana hadis yang sahih, mana yang enggak sahih, bagaimana kemudian ulama mengambil intisari pelajaran hukum ya dari Al-Qur'an dan sunnah-sunnah yang sahih itu. Sehingga kita menjadi jelas ya hubungan-hubungan kita antar manusia, hubungan kita dengan Allah seperti apa, ya kita bisa menjadi punya pegangan, punya pedoman. Ya. Bayangkan kalau seandainya ya kita nggak punya itu semua, gitu. Kita nggak kenal dengan Rasulullah SAW, kita tidak mengetahui hadis-hadis yang sahih juga. Ya. Ilmu kita sangat sedikit tentang agama, luar biasa. Ya. Bisa centang perenang kita hidupnya ini. Nggak punya tuntunan, nggak punya pedoman, ya. Kita hidup biasa seperti yang kita pikirkan, seperti apa kata orang. Nah inilah yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kama masalahu fil zulumat. Orang apakah sama kondisi itu dengan orang yang ada dalam kegelapan yang sifatnya gelap gulita? Kenapa dikatakan gelap gulita? Karena laisa bi kharijin minha, saking gelapnya itu tidak bisa keluar orang itu dari kegelapan itu sendiri. Dan itulah yang dijadikan gambaran oleh orang-orang kafir. Alhamdulillah kita punya pedoman-pedoman, kita punya panduan-panduan, kita punya cahaya yang bisa membimbing kita bisa berjalan. Dan kita punya teman-teman itu. Makanya disinilah ya kita merasakan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang Allah berikan kepada kita melalui jalan dakwah. Lalu kalau kita misalnya ikut berdakwah gitulah, apa sih kemudian manfaatnya? Salah satunya ini, jalan dakwah adalah cara Allah kita menjadikan agar tetap ada dalam poros kebaikan. Ya. Tanpa dakwah ya, kita bisa melakukan banyak hal tanpa pertimbangan-pertimbangan yang harusnya kita miliki gitu. Karena kita berdakwah, kita harus bertimbang-timbang gitu. Karena kita berdakwah, kita punya teman-teman yang memang mengarahkan kita pada sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Karena kita dakwah, kita merasa sungkan, merasa malu ketika kita melakukan penyimpangan-penyimpangan. Maka ketika kita ada di jalan dakwah, itu adalah cara Allah untuk menjadikan kita berada dalam poros kebaikan itu. Yang tadi saya katakan di awal, mudah-mudahan ini jalan yang Allah berikan kepada kita yang rentangnya nanti akan mengantarkan kita ke surga. Gitu. Kalau kita nggak ada di sini, mungkin kita ada di jalan yang lain. Di jalan yang lain apa? Ya kita nggak tahu. Ya, jalan yang apakah itu jalan Allah ridho ataupun tidak. Terus kepentingannya apa kalau kita mendadak dalam jalan dakwah dan Allah arahkan kita ke surga? Kepentingannya pada diri kita sendiri. Ya. Allah mengajak kita supaya kita menjadi hamba yang baik, hamba yang soleh, hamba yang peduli, hamba yang kemudian ikut muhasabah pada diri sendiri. Itu yang cara Allah kasih kepada kita. Gitu. Ya. Sehingga kita akan merenung dan mempertimbangkan berbagai hal kalau kita memang tidak ada dalam jalan ini. Nah, ini salah satu cara. Karena itu, teman-teman semua, kalau kita lihat dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, itu ada 80% dari isi Al-Quran itu isinya kisah. Dan isi kisah itu adalah kisah-kisah para nabi secara umum. Dan kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi itu selalu saja visi dan misinya adalah, orientasinya adalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dakwah agar kita tidak mengandalkan dan tidak tunduk kepada sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Dakwah agar kita selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dalam kehidupan yang
kita jalani. Dakwah agar kita selalu optimis dalam berbagai persoalan yang kita hadapi. Isinya Al-Quran itu adalah kisah. Kisah itu adalah kisah para nabi dan para rasul. Intinya adalah mereka menjalankan dakwah. Dakwah kepada apa? Kepada hal-hal yang positif. Pada diri kita, kepada masyarakat kita. Gitu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala puji ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, da'i ila Allah. Ya, mereka mengajarkan amal soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Innani minal muslimin. Yang mengatakan ahsanu qawlan ini bukan manusia. Ya, yang mengatakan ahsanu qawlan ini bukan manusia orang, tetapi Allah. Ya. Allah yang menciptakan kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Wa man ahsanu qaulan." Siapa yang paling baik perkataannya? Berarti yang paling baik perkataannya adalah man da'a ilallah, orang yang menyeru kepada Allah, orang yang menjadi dai kepada Allah, wa amila sholihan, dan melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, dan kemudian menyatakan, ya, ada pernyataannya, dikatakan kepada orang-orang, ya. Orang soleh itu bukan orang soleh pada dirinya sendiri, tetapi juga bisa muslih, memberikan perbaikan kepada orang lain. Dia katakan innani minal muslimin. Kita menjadi orang muslim itu harus tampil, tidak harus diam, harus menyendiri, kemudian tidak banyak melakukan amal-amal, upaya-upaya untuk bisa memperbaiki orang lain. Tertutup, eksklusif, bukan. Ya. Tetapi kita harus tampil keluar. Ya. Tampil keluar karena apa? Di sini disebutkan qala innani minal muslimin. Kalau dikatakan bahwa aku adalah orang muslim yang berserah diri kepada Allah, berarti ada objeknya dong. Kita mengatakan sesuatu ini. Maka Allah Subhanahu wa taala membimbing kita tanpa kita minta, ya. Allah membimbing kita kepada jalan dakwah, dan Allah pertemukan kita kepada orang-orang baik yang memang peduli pada kita, yang mengajak pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kemudian juga membimbing kita untuk termasuk daripada orang-orang yang baik perkataannya. Ya. Apalagi sih kemudian manfaat kita berdakwah, ada jalan dakwah. Ada ilustrasi begini, ya. Orang itu menjadi bagus, mengerti, dan bisa menguasai sebuah ilmu kalau seandainya dia bisa menyampaikan ilmu yang dia miliki kepada orang lain. Ya. Kalau hanya diajarkan itu mungkin di bawah 10%. Membaca naik jadi 10%. Terus diberikan audio visual jadi 20%. Didemonstrasikan secara langsung jadi 30%. Didiskusikan objeknya jadi 50%. Dia lakukan apa yang teori-teori yang dia pelajari itu 75%. Tapi ketika dia lakukan itu dengan mengajarkan kepada orang lain, maka penguasaan itu menjadi 90%. Apa maksudnya? Ketika kita mengenal Islam, mengetahui bagaimana keindahan Islam, kita baca atau kita diajarkan. Mungkin kita hanya kenal secara norma, secara ilmu, secara pemahaman, secara pemikiran. Tapi ketika kita misalnya menyampaikan dakwah kepada orang lain, menyampaikan pemahaman yang kita miliki kepada orang lain, kita sampaikan kebaikan itu kepada masyarakat, kepada teman-teman kita, ya, berarti kita bisa menguasai materi itu dengan sangat baik. Dan itu manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Karena kalau kita menyampaikan kebaikan kepada orang itu, ya, itu kita mendapatkan pahala ketika orang yang kita sampaikan kebaikan itu melakukan kebaikan yang kita sampaikan. Ya. Man dalla ala khairin fala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Orang yang mengajak kepada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan seperti orang yang mengerjakannya. Ya. Kita mengajak orang untuk baca Quran, orang baca Quran, kemudian kita dapat pahalanya. Kita ngajak orang untuk bisa melakukan sholat 5 waktu. Setiap orang itu sholat atas inspirasi dan kemudian ajakan dari kita mendapat pahala seperti orang yang orang lakukan. Dan ketika kita berdakwah, ya, kita mengajarkan orang, mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Islam, maka amal-amal soleh yang dilakukan orang itu karena nasihat kita, karena dakwah kita mendapatkan pahalanya. Luar biasa ya, subhanallah. Kita udah menguasai materi itu karena kita menyampaikan kepada orang lain. Di samping itu kita juga mendapatkan pahala dari orang lain yang melakukan amal-amal seperti yang kita lakukan. Nah, di sini teman-teman semua saya ingin memberi gambaran sedikit, ya. Buku ini ada beberapa bab, ya. Dari misalnya dari sini kami mulai kenapa kami ini ada di jalan dakwah. Ini menggambarkan situasi awal atau start, ya.
seseorang memulai ada di jalan dakwah yang tadi saya sudah kasih gambaran bahwa jalan dakwah ini bukan sesuatu yang kemudian dulunya pernah kita minta. Ya, kebanyakan kita ini ketemu di jalan aja. Kita nggak pernah kemudian meminta pada Allah, ya Allah saya masukkan saya dalam sebuah organisasi yang memang mengarahkan aktivitas saya kepada dakwah ilallah. Mungkin nggak ada yang kayak gitu ya, mungkin walaupun mungkin ada juga. Tapi umumnya nggak ada. Kemudian di bab berikutnya ketika kami membangun kebersamaan. Ya. Di sini digambarkan bahwa namanya kebersamaan itu ada plus minusnya. Ya. Satu sama lain pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, dan ketika kita ada di dalam sebuah kebersamaan ini, yang harus kita tanamkan menjadi keinginan ya, orientasi kita adalah kita ingin menjadi batu bata dalam bangunan ini. Batu bata itu kan peranannya banyak, tidak satu. Ada yang tempatnya di pojok, ada yang tempatnya di tengah-tengah gitu ya. Ada yang harus dipotong batu bata ini agar kemudian bangunannya terlihat bagus dan memang harus kokoh. Ya, bahkan menjadi batu bata mungkin nggak bisa dalam satu bentuk batu bata, ada yang menjadi pasir-pasirnya, ada butiran-butiran pasir yang ada di dalam batu bata itu. Tapi kita pengen bangun sesuatu peradaban, satu bangunan yang besar, dan kita menjadi batu bata ataupun pasir, butiran pasir yang ada di dalam bangunan itu. Kelihatan atau nggak kelihatan orang? Ya. Mungkin kalau di dalam sebuah bangunan ada yang tampil kelihatan orang. Ada yang kemudian karena memang dia harus disemen, diaci gitu nggak kelihatan dalamnya seperti apa, nggak apa-apa. Ini semangat yang ingin dibangun. Kemudian perjalanan beraroma semerbak. Jadi ketika kita bersama-sama teman-teman sekalian, ada suasana-suasana yang memang kita senang di situ. Kenapa? Teman-teman kita ini baik gitu ya. Bercandaannya bercandaan baik. Ya, pertemuan-pertemuan kita juga tertawanya karena memang kebaikan insya Allah gitu ya. Makanya kita sangat senang hirup udara di antara teman-teman ini. Ya, atmosfer kesalian dari saudara yang saleh. Jadi orang soleh itu punya atmosfernya. Coba deh, ada saudara kita yang baik, yang soleh. Kita kalau lagi susah, lagi sumpek, lagi bete gitu, ya bertemu dengan dia deh. Orang ini saleh nih, baca Qurannya sering, ibadahnya bagus, rajin. Coba ketemu dia sebentar aja, gitu. Kita nggak usah minta nasihat, tolong nasihatin saya lagi sedih, lagi pusing, nggak usah. Kita ketemu dia aja, orang soleh itu, dia memberi atmosfer positif kepada kita. Dulu para solehin, ya ulama-ulama salafus saleh juga begitu. Ketika dia lagi kondisinya menurun ya secara dakwah, secara ibadah menurun, dia akan ketemu dan cari orang-orang soleh ya. Abdullah bin Mubarak diantaranya yang menjadi sasaran orang-orang sekitarnya, sahabat-sahabatnya kalau lagi turun ya keimanannya dalam artian ibadahnya berkurang, dia datang melihat Abdullah bin Mubarak saja tanpa dia harus minta bicara, tanpa dia harus menyampaikan nasihat, hanya lihat aja orang soleh itu menyampaikan atmosfer yang sangat baik. Nah kita ini ada di dalam sebuah lingkungan seperti ini gitu. Subhanallah, alhamdulillah, syukuri itu dan berusaha dekat-dekat terus dengan saudara yang soleh. Karena di luaran sana banyak sekali atmosfer yang tidak mengajarkan kepada kesalihan. Ya, kita lepas dari saudara-saudara yang saleh ini, banyak yang kemudian akan menarik kita menjadi sandera mereka supaya kita ikuti apa yang mereka lakukan dan itu jauh dari kesalihan. Maka pelihara baik-baik ini komunitas kita ini. Kemudian ada cerita panjang tentang futur kita, ya karena memang kita ini nggak selamanya semangat ya. Ada waktunya kita semangat, ada waktunya kita turun. Ya, turunnya dari semangat itu adalah namanya futur. Ada futur yang dimensi keimanan, yang karena memang iman kita lemah ya, karena memang nafsu kita yang lebih dominan, hawa nafsu kita ikuti, akhirnya keimanan kita agak menurun gitu ya. Ada yang dimensinya karena organisasi dakwah, karena memang kita berinteraksi dengan organisasi dan sikon organisasi itu tidak cocok dengan kita. Ada personil-personil yang kemudian tidak membuat kita nyaman dalam sebuah organisasi dakwah. Mungkin kemudian kita jadi turun dari futur. Ada dimensi lingkungan yang lemah, dimensi kesulitan hidup yang kita alami juga bisa. Jadi macam-macam ini penyebab futur ataupun kelemahan kita ini, yang juga dibahas dalam buku ini. Kemudian ada bab ketika melewati jalan mendaki. Ya, teman-teman semua, kita beramal bersama ini bukan satu jalan yang kemudian enak saja gitu ya, tapi sesuatu yang memang punya tantangan dan punya resiko. Resiko apa? Kalau kita beramal, kita resikonya salah. Ya, tetapi kalau kita nggak beramal itu salah juga. Jadi kalau kita beramal, melakukan kerja-kerja dakwah, beribadah, mengajak orang kepada kebaikan, ada kesalahan ya wajar. Tapi itulah tantangan kita ya. Kemudian yang lain lagi juga bahwa kita ketika mengalami berkebersamaan ini ada saudara-saudara kita yang memang kurang berkenan bagi kita untuk bisa kita
jadikan semangat, untuk penyemangat, atau kita jadikan teman yang baik gitu ya. Nah, tetapi caranya adalah kalau kondisi begitu, kita pelihara dominasi kebaikan saudara. Cari aspek-aspek baiknya. Supaya kita nggak terjerumus kepada sisi-sisi negatif yang membuat kita hilang semangat dalam berdakwah. Ini susah nih. Ya. Ada orang-orang yang memang membuat bagi kita berjalan dakwah mau. Tapi ketika kita menjalani dakwah ini bersama orang ini, kita merasa kok nggak nyaman gitu ya. Gitu ya. Inilah jalan mendakinya diantaranya, termasuk resiko-resiko kita berdakwah dalam berbagai hal ya, karena perlu pengorbanan. Kemudian kesejukan yang meringankan langkah ya. Dalam suasana seperti itu ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kita teman dan teman kita berdoa di antara sepi. Mungkin kita nggak tahu loh. Ada banyak teman-teman kita yang mendoakan kita gitu. Dan karena doa mereka itulah kemudian kita menjadi anak baik. Kita manusia yang baik. Karena doa itulah kemudian Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kehidupan kita. Ya. Kita jangan hanya berharap didoakan oleh orang lain, tapi kita juga mendoakan. Ya. Jadi kita saling mendoakan gitu. Ya, kita berdoa untuk saudara kita berdoa juga untuk kita. Subhanallah. Jadi salah satu doa yang mustajab yang dikabulkan oleh Allah adalah doa ketika kita mendoakan saudara kita fi zahril ghaib. Orang lain nggak tahu, tapi kita doakan. Itu syarat diantara istijabatu doa. Ya, doa yang di istijabah yang dikabulkan oleh Allah. Kemudian peristirahatan bernama terminal canda. Kita ini karena memang kita kehidupannya dengan urusan-urusan kehidupan kita banyak, kita kuliah, kita dakwah, kita urusan masalah individu kita masing-masing ya, dengan segala macam persoalan yang ada di dalam diri kita, dengan keluarga kita dan sebagainya. Ketika ketemu, kita bisa bercanda dengan teman kita. Dan itulah tempat kita istirahat. Candanya kita bersama kita dan canda yang baik. Ya, kita bisa cerita, kemudian kita bisa tertawa. Inilah kemudian diantara berbanyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam kebersamaan di jalan dakwah. Beda mungkin kalau seandainya kita punya pertemanan di sebelah sana yang memang tidak ada dalam konteks dakwah, ya bukan berarti kemudian pasti buruk, bukan, tetapi mungkin tidak mengarahkan kita seperti yang ada di sekarang ini. Ya. Baik-baik saja mungkin, tapi tidak mengarahkan kita kepada satu komitmen, satu ikatan yang memang bisa membuat kita ini menjadi terlindungi ya, untuk bisa tetap konsisten di dalam kebaikan. Mungkin tidak seperti itu ya. Nah, coba kita bahas sedikit-sedikit dari isi buku ini ya. Ada kata-kata tadi, kami ingin menjadi batu bata di dalam bangunan ini, karena ini diambil dari sabda Rasulullah SAW, inna masali wa masalal anbiya'i min qabli kamasali rajulin bana baitan fa'asanu ajmalah. Jadi kata Rasulullah SAW ke aku ini ilustrasinya seperti para nabi dan yang ada sebelum aku. Dia membangun sebuah rumah dan kemudian memperbagus rumah itu. Illa maudhi'a labinatin min zawiyah. Kecuali tapi ada satu sudut ya, rumah ataupun bangunan ini itu yang belum disempurnakan. Ya. Faja'alan nas yatufuna bihi wa ya'jabun lahu wa yaqulun. Orang-orang yang lihat bangunan itu kok bagus banget. Tapi sayang banget ya, ada satu sisi yang memang belum terisi. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, fa'anal labinah, akulah yang akan menyempurnakan bangunan itu dengan menutup bangunan itu yang menutup bagian yang atau lubang yang kosong itu. Wa ana khatimun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. Nah, teman-teman semua ya, kita ada di dalam sebuah misi yang sama sebenarnya. Bahwa kita ingin membangun sebuah peradaban, satu bangunan peradaban, satu bangunan kemanusiaan yang memang bagus, yang indah ke depan ini. Dengan cara apa? Yang memelihara ya masyarakat yang ada di dalam bangunan itu supaya bagus. Dan saya ingin ya menjadi salah satu batu bata di dalam bangunan itu. Posisinya apapun ya, kita ingin ada di dalam posisi batu bata yang akan tampil dan akhirnya terbangun dengan satu bangunan yang kemudian orang akan kagum. Mungkin teman-teman semuanya kita nggak dikenal orang, atau mungkin juga kita nggak ngelihat bangunan itu sekarang. Mungkin nanti generasi-generasi di bawah kita yang akan tapi akan melihat sosok bangunan itu seperti apa. Dan ada di dalamnya, di dalam bangunan itu ada kita di situ yang sudah nggak kelihatan. Mungkin kita udah wafat, ya. Karena kondisi sekarang kalau kita gambarkan ya, kan kompleks sekali ya persoalan-persoalan umat Islam ini. Dalamnya kompleks, persoalan-persoalan yang dari luarnya juga kompleks.
Jadi terkepung dengan berbagai persoalan yang menjadikan kita ini kayaknya sepertinya hampir pesimis, ada sebagian yang pesimis. Islam ini susah bangunnya gitu, karena dikepung dari berbagai sisi. Kita kalau ngelihat dari peta persoalan yang ada di Timur Tengah, di negara-negara Arab sana, itu udah sulit kita baca petanya dengan secara secara general gitu. Karena persoalannya sama-sama rumit. Ya, di Suriah udah lebih dari 5 tahun, udah 7 tahun, kemudian konflik nggak pernah berhenti, ribuan korbannya umat Islam, ya hampir setiap hari berjatuhan. Ya, kemudian di Palestina yang sudah hampir 1 abad juga, lebih dari 50 tahun dijajah dan nggak pernah juga dapat dukungan dari dunia gitu ya, secara konkret ya, seperti itu. Kemudian di Irak juga masih dalam konflik ya. Kemarin Uni Emirat Arab juga beberapa waktu lalu dibuat di tahun lalu udah mengakui keberadaan Israel, dan Israel sekarang udah ada di Uni Emirat Arab. Dan ada kabarnya Sudan juga sedang dalam proses mereka melakukan hubungan diplomatik dengan orang-orang Arab ya, dengan orang-orang Israel maksudnya. Ya kita nggak tahu gitu ya. Rumit sekali kehidupan ini. Saudi juga sedang perang terus dengan Yaman di Saudi Selatan. Ya, berbagai persoalan-persoalan dunia Islam yang sedang ramai dibicarakan pada saat sekarang. Negara kita juga seperti ini, konflik-konflik internal antar umat Islam juga tidak pernah berhenti. Saat ini ada sekarang saudara-saudara kita umat Kristen yang lagi sedang merayakan hari Natal. Keributan itu di kalangan umat Islam adalah soal boleh atau tidaknya mengucapkan selamat Natal, begitu ribut. Ya. Dan ini kan sebenarnya akibat atau ekses daripada era informasi komunikasi yang demikian terbuka ya. Begitu ribut. Ya, jadi luar biasa. Orang bisa menyampaikan informasi apapun di waktu yang sangat singkat dengan tidak mengatasnamakan orang siapapun. Ya, di media sosial orang nggak mengatasnamakan dirinya. Dia bisa pakai nama lain ya, tapi dan juga bisa menyampaikan apapun yang terlintas dalam hatinya dan apapun keinginannya untuk bisa dibalik yang ada di balik apa-apa yang dia sampaikan. Itu merusak semuanya. Problemnya memang banyak sekali. Tapi bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ada dalam sebuah komunitas yang mudah-mudahan dengan komunitas itu kita lebih terlindung dan lebih terjamin kebaikan kita. Nah, kita ingin membangun sebuah bangunan peradaban yang besar, dan mudah-mudahan kelak kita bisa melihatnya. Kalau bukan kita melihatnya, juga mungkin generasi kita yang akan melihatnya. Kemudian perjalanan beraroma semerbak. Jadi Imam Ad-Dukayi pernah mengatakan begini, ya, mujalasatus sholihin, ya, tuhawwiluka min sittatin ila sittatin. Duduk bersama orang-orang soleh itu akan merubahmu dari 6 kepada 6. Pertama, minasyakki ila yakin, ya, dari ragu-ragu kepada keyakinan. Sesuatu kebaikan yang tadinya kita ragu karena background informasi kita yang kurang, dengan berhubungan dengan orang-orang soleh kita menjadi yakin. Orang-orang soleh itu bukan hanya memberikan informasi tentang kebenaran, tetapi dia memberikan inspirasi tentang kebenaran. Ya, kita jadi yakin bahwa Islam ini benar. Betapa banyak orang yang sekarang menyebarkan syubhat, ketidakbenaran dan keraguan-raguan dalam diri kita. Ya, di media sosial sangat banyak. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggiring kita untuk bisa tidak yakin dengan agama ini banyak sekali. Ya, dari waktu ke waktu. Kalau kita tanpa ilmu dan tanpa orang-orang soleh, boleh jadi kita terlarut dengan apa yang mereka bawa. Ya. Wa minar riya ilal ikhlas, dari kondisi riya kepada ikhlas. Kita yang tadinya beribadah, bekerja, beramal itu untuk orang lain. Kalau kita hidup bersama orang-orang soleh, ada di sekitar orang-orang soleh, kita akan mengerti tentang keikhlasan. Karena apa? Orang soleh itu mengajarkan kita mengenal Allah. Keikhlasan adalah outcome daripada proses. Itu kan di outcome. Jadi orang kalau sana supaya ikhlas, tidak bisa hanya dikatakan ikhlas ya, sabar ya, enggak. Tapi ikhlas maupun sabar, tawakal, kemudian yakin, itu adalah hasil ataupun outcome dari sebuah proses yang inputnya adalah ma'rifatullah. Kenal Allah, kenal Islam, kenal Al-Quran, kenal Rasulullah, kenal bagaimana sifat-sifat Allah, kenal bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang menjadi ikhlas, sehingga orang menjadi mau berkorban untuk agama ini, sehingga orang mau menyerukan Islam kepada orang lain. Ya. Jadi ini adalah outcome. Kemudian wa minal ghaflati ila zikr, dari sisi lalai, dari kelalaian kepada zikir, kepada yang ingat. Kita kalau seandainya nggak dekat-dekat orang soleh, kita bawaannya akan lupa aja. Televisi kita lihat, kemudian di internet banyak sekali TikTok yang memang bisa melalaikan kita.
Tapi kalau kita ketemu orang soleh, kita akan zikir. Kita ingat kepada Allah. Kita diingatkan kepada Allah. Ketika kita sholat, karena orang soleh juga ikut sholat. Ketika kita sholat, kita diingatkan. Iya karena berdoa, iya karena stain. Kepada Allah lah engkau, aku mengabdi, dan kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Kita diingatkan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, terus tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya, kita diingatkan untuk itu supaya kita lurus lagi. Ingat, kita hidup ini banyak gangguannya. Sesoleh apapun, sepintar apapun, gangguannya banyak. Makanya kita harus perlu diingatkan terus. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sholat 5 waktu kepada kita. Salah satunya supaya kita terinternalisasi dalam diri kita bahwa kita ini memang makhluk Allah dan kita bersandarnya pada Allah dan kita tunduk pada Allah. 5 kali sehari gitu. Makanya kita kalau seandainya, bayangkanlah kalau kita misalnya nggak bisa sholat, nggak ada syariat yang memang mewajibkan kita sholat sehari 5 kali. Ya, kita lepas dalam kehidupan yang gelombangnya kita nggak ngerti, akan menerpa kita dan akan membenturkan kita pada suatu persoalan seperti apa. Ini kita ada masalah apa, kita sholat. Kita akan mulai sholat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam sholat kita ada pujian kepada Allah. Di dalam sholat kita ada Ar-Rahmanir-Rahim. Kita sadar bahwa Allah Maha Pengayang dan Pengasih dan Penyayang. Itu diingetin terus tuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cantelannya kepada Allah, ada cantelannya bahwa kita setelah hidup ini ada akhirnya, yang ada amal, ada hari akhirnya yang akan mengantarkan kita pada hari akhirat. Ada ujungnya adalah surga dan neraka. Makanya ghairil maghdubi alaihim, ya, bukan orang-orang yang kau murkai, walad dolin, dan bukan orang-orang yang sesat. Kita minta nggak seperti itu, diingatkan terus. Kemudian yang keenam, wa minas winsu'inniya ilan nasihah. Kadang-kadang kita lintasan hati kita ini macam-macam, ya, dengan informasi yang kita terima, ya, kemudian kita punya niatan-niatan yang memang nggak baik. Kalau kita ketemu orang soleh, yang ketemu adalah kita nasihat untuk menjadi lebih baik. Jadi niatan-niatan buruk itu, lintasan-lintasan negatif itu menjadi hilang ataupun berkurang. Kan kalau kita lihat persoalan-persoalan atau lingkungan kita sekitar ini, banyak yang memunculkan pikiran-pikiran negatif kan. Kalau orang sekarang bilang Victor itu pikiran kotor, ya, karena lingkungan kita mengajak itu. Tapi kalau kita dekat dengan orang soleh, punya komunitas yang bagus yang memang mengajak kita untuk peduli, mereka peduli dengan kondisi keimanan kita. Mudah-mudahan yang lahir dari mereka adalah nasihat dan kita menjadi ingat. Ya. Kemudian ada futur di sini ya. Bentar, sampai jam berapa ini? Jam 9. Ya. Kita singkat saja ya. Ada multidimensi futur ya, karena kondisi kita memang manusia. Ada kondisi kita lemah, ya, kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kita iman kita baik, ya. Tapi yang dimaksud adalah di sini adalah kalau kita kondisi lemah, ya, berarti kita kalau sadar itu tanda bahwa kita masih punya sensitivitas iman. Jadi jangan merasa tidak nyaman ya kalau kita misalnya merasa, aduh malasnya sholat malas nih gimana ya. Kalau sudah begitu itu insya Allah titik cerah, ya. Satu cahaya yang memang harus kita besarkan cahaya itu. Jangan kemudian kita merasa lemah ya, karena kita menghadapi dengan setan nih. Setan kan membuat kita lemah terus ya, kondisi kita supaya lemah, merasa berat melakukan ibadah dan sebagainya. Tapi sisi lain sebenarnya kalau kita merasakan itu berarti iman kita masih sensitif. Kalau seandainya kita nggak merasakan, itulah yang masalah. Kita malas sholat, malas baca Quran, kemudian kita santai gitu. Itu jadi masalah. Ya. Ini kesalahan ketika melewati jalan mendaki, kesalahan adalah dari suka beramal. Tadi saya sampaikan di awal, kita beramal pasti salah. Ya, tanamkan saja pada diri kita, kalau kita memang punya kesalahan, kita perbaiki. Ya, kita ini kan bukan semuanya nggak ada yang sempurna. Kita semuanya pasti punya kekurangan. Dan kita dalam hidup ini, semuanya adalah proses orang-orang yang ingin memperbaiki diri lebih baik. Apakah kemudian proses itu berjalan lancar? Ya enggak. Karena godaan kita banyak. Ya. Kemudian kita bersama saudara kita naik poin kedua, aib itu pasti terjadi dalam diri kita dan saudara kita. Diri kita harusnya juga disampaikan di sini. Jadi saudara kita juga punya kekurangan. Jadi jangan menuntut sesuatu yang berlebihan kepada saudara kita. Tempat kita bersama-sama ini, dalam organisasi ini, ada kekurangan mereka yang harus kita terima juga, sebagaimana kita juga punya kekurangan. Kemudian saling menasihati ya. Ya, inilah pentingnya kita punya saudara. Bahkan kalau Imam Syafi'i menyebutkan surat Al-Asr itu, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat, itu adalah satu surat yang kalau seandainya Al-Qur'an nggak ada semuanya, cukup satu surat ini udah cukup. Itu kata Imam Syafi'i, karena memang surat Al-Asr itu demikian lengkap.
wal asri innal insana lafi khusrin, sungguhnya demi waktu sungguhnya manusia dalam kerugian illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Itu sudah mencakup semua urusan yang memang sangat besar dalam kehidupan kita. Iman, amal soleh, saling nasihat menasihati. Itu juga hanya ada di dalam sebuah komunitas yang memang ingin memperbaiki kondisi masing-masing orang yang ada di dalam komunitas itu. Dan itu mudah-mudahan kita ada di sini. Ya, mudah-mudahan. Kemudian memelihara dominasi kebaikan saudara. Ya. Kita harus punya tawakuat, daya antisipatif, dan manaah, daya imunitas. Ya. Tawakuat itu maksudnya gini. Ini ada hubungannya dengan yang tadi juga. Kita ini punya antisipasi nih. Ya, kalau kita melakukan ini, kira-kira orang akan seperti apa? Ya. Kalau kita nggak lakukan, orang-orang bagaimana? Ya, kita antisipasi nih, ya, kondisi-kondisi yang akan kita alami gitu. Kan diantara sifat-sifat orang mukmin itu adalah ketika dia melakukan sesuatu, dia pikirkan akibatnya, gitu ya. Nah, itu yang dia pikirkan akibatnya itu berarti kita punya tawakkul, antisipatif. Dan manaah, punya imunitas, ya. Jangan sampai kita melakukan amal, kita bersama dalam sebuah organisasi dakwah, dalam sebuah komunitas, ya. Kita nggak imun, ya. Ada keburukan-keburukan nyangkut, ya sudah ikuti gitu. Bagaimanapun di antara kita ini pasti banyak juga yang kemudian membawa keburukan, hati-hati. Ya, ada antisipatifnya, ada imunitasnya. Jadi hati-hati, kita juga harus memelihara diri dan juga saudara-saudara kita untuk tetap dalam satu komunitas yang baik. Kemudian waspadai tipu daya yang melemahkan, ya. Nah di sini karena ada barisan dulu di zaman Rasulullah SAW juga ada orang-orang yang memang bukan karena iman yang murni untuk bergabung bersama Rasulullah SAW, tapi karena ada keinginan-keinginan tertentu yang sifatnya pribadi atau justru memang dari sisi dirinya sendiri memang keimanannya tidak kuat. Ya, hati-hati kalau seandainya ada yang melemahkan barisan. Kita tadinya baik-baik aja hubungan sama teman kita, tiba-tiba diinformasikan teman kita ini membisikkan sesuatu yang negatif tentang kita misalnya. Jadi lemah kita. Bersaudara kita jadi lemah. Padahal di dalam komunitas dakwah ini kita harus kuat. Ya, kita harus kuat. Dan orang-orang yang melemahkan barisan dakwah itu dari dulu sampai sekarang tetap ada. Ya, bukan kemudian kita membuat isu-isu negatif, tetapi memang harus diantisipasi. Ada yang memang seperti itu. Makanya kita harus punya kehati-hatian, punya mana imunitas supaya kebaikan-kebaikan yang ada di antara kita ini tetap terjaga, ya. Dan insya Allah, ya, meskipun kondisi-kondisi tadi kita sampaikan, yang saya sampaikan ini demikian kompleks, insya Allah, ya, segala hal itu terjadi karena iradah Allah, dan iradah Allah itu mengarah kepada satu yang positif untuk semuanya, ya. Untuk kita khususnya juga, lebih khusus lagi kepada umat Islam, kepada para pendakwah. Kesejukan yang merangka-rangka, saling berdoa di antara imam sepi, ya, doakan saudara-saudara kita sholat tahajud doakan, sebut namanya, ya. Dan ini ada beberapa contoh juga peristirahatan pertama terminal janda. Imam Suyuti menyebut Rasulullah SAW sebagai ada hukul qotal, ya, orang yang murah senyum tetapi dia saat berperang dia menjadi hebat, orang hebat. Jadi bukan orang tertawa-tertawa yang santai saja, tidak punya ketegasan, tetapi punya ketegasan yang luar biasa. Kemudian sahabat ditanyakan juga, apakah para sahabat tertawa? Ibnu Umar menjawab, mereka tertawa tapi keimanan di dalam hati mereka seperti gunung yang kokoh. Ya, a'zama minal jabal, ya, lebih kokoh daripada gunung, luar biasa, ya. Teman-teman sekalian, kita tidak boleh berhenti melakukan perjalanan ini. Kita akan bicara dari akhir, ya. Suatu ketika Rasulullah SAW, suatu ketika Abdullah bin Mas'ud pernah menangis, ya. Pernah menangis, ya, kemudian dikatakan oleh para sahabatnya kenapa menangis. Beliau mengatakan, saya menangis bukan karena saya ingin mati, tetapi sayangnya saya mati, saya wafat dalam kondisi saya lemah, fatrah, lemah beribadah, ya. Padahal aku ingin ketika aku mati ini dalam kondisi jihad, dalam kondisi saya giat beribadah. Nah itulah, ya. Kadang-kadang kita berusaha untuk optimis, untuk tetap berada dalam jalan yang baik, gitu, ya. Tetapi di akhir-akhirnya kita dalam posisi bukan dalam kondisi optimal, justru seperti yang dibayangkan oleh Ibnu Mas'ud ini. Walaupun meskipun begini, ya tentunya Allah Maha Adil, Maha Bijaksana,
Ya, ada orang yang memang sangat berdoa ingin mati syahid, ya, tetapi meskipun dia mati di atas kasurnya, tetap pahalanya pahala mati syahid. Nah, ini yang ditangisi oleh Abdullah Ibnu Mas'ud, ya, sahabat Rasulullah SAW, yang dijuluki juga sebagai turjuman Al-Quran, ya, orang yang tempat merujuk para sahabat yang lain ketika mengerti akan bertanya tentang Quran, ditanya kepada Abdullah bin Mas'ud ini. Dia menangis karena ke akhir hidupnya ini tidak dalam kondisi yang fit, dalam artian dia giat beribadah, tetapi dalam kondisi dia lemah dan dia menangis. Ya, kemudian ada Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdi khairan ista'malahu." Kalau Allah menghendaki kebaikan, Allah akan menggunakan orang itu. Katakan kepada para sahabat, "Qalu kaifa yasta'milu ya Rasulullah?" Apa sih yang maksud digunakan itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, "Yuwafiqhu ila amalin sholihin, tsumma yaqbiduhu alaih." Allah akan arahkan, ya, Allah akan giring dia untuk beramal soleh, kemudian dia cabut nyawanya dalam kondisi seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, ini yang kita harapkan, yang kita doakan agar akhir daripada kehidupan kita, titik kedua daripada setelah Allah berikan kita kehidupan itu, akhir kita adalah amal soleh, kemudian Allah cabut. Ya. Allah majal khairu amri akhirahu wa khairu amali khawatimahu wa khairu ayyami yauma alqaka. Ya Allah, jadikanlah usiaku paling baik pada akhirnya, amalku yang terbaik pada penutupnya, dan hari-hari terbaikku adalah saat aku bertemu denganmu. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran jazakallah pada Ustadz Lili ya atas penyampaiannya, materi yang luar biasa. Monggo teman-teman mungkin yang ada ingin bertanya atau ingin didiskusikan bisa on mic ya, atau via chat room bisa disampaikan. Yang malu ya teman-teman, silakan. Tadi slide-nya ngalir kan ya? Akhir-akhir baru bisa ke slide, Ustaz. Oh gitu ya. Okay. Saya nggak baca ini, soalnya nggak baca chat. Ya, mangga ditanya. Ini ada Ustadz dari room chat. Iya. Dari Dila. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara meyakinkan diri ketika merasa kurang percaya diri atas amanah yang telah diberikan kepada kita karena amanah tersebut terlalu berat? Iya. Ini saya sampaikan, saya jawab ya. Jadi amanah itu ketika diberikan oleh organisasi, yang paling pertama organisasi nggak boleh sekedar ya hanya menunjuk orang dan memberikan amanah ya. Ada haknya juga bagi orang yang ditunjuk amanah itu untuk mendapatkan ya kalau dalam sebuah struktur yang lebih luas mungkin diklat ya, pendidikan dan latihan untuk bisa dia mengemban amanat itu. Ya, jadi jangan kemudian hanya menunjuk orang, kemudian orang itu gimana nih gitu ya, sampai kebingungan sendiri, sementara kita menuntut dia untuk melakukan sesuatu yang boleh jadi dia nggak mampu. Jadi Rasulullah SAW juga begitu ya, ketika beliau mengutus para sahabat untuk Mu'az bin Jabal ya kalau nggak salah, dia mengutus Mu'az untuk ke Yaman misalnya. Dia katakan, ya Mu'az, bagaimana kamu bisa menghadapi masyarakat ketika masyarakat itu menuntut pengadilan, dalam artian mengadukan persoalannya kepadamu. Ya beliau menjawab dengan kitabullah, ya dengan Al-Quran. Wa ilam tajid, kalau seandainya nggak ada dalam Quran itu gimana? Bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah Rasulullah. Wa ilam tajid ya. Kalaupun nggak ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajtahidu bi ra'yi wala alu. Aku akan beristiad dengan pendapatku dan aku akan memastikan itu tidak melanggar Al-Quran dan sunnah. Apa artinya bahwa Rasulullah SAW menanyakan itu? Rasulullah SAW memastikan bahwa Mu'az dalam posisi siap untuk bisa diutus ke Yaman. Dia berkasih amanat untuk bisa menampaikan Islam di Yaman. Rasulullah mengevaluasi apakah Mu'az bin Jabal ini siap apa enggak. Karena itu beliau bertanya. Dan itu artinya juga Rasulullah SAW sudah membekali Mu'az sebelumnya. Kalau belum dulu kan, kalau misalnya tiba-tiba aja ditunjuk, Mu'az nggak bakal jawab seperti itu.
Ya, karena kemudian muas mengerti dan sudah dibekali, bukan muas kemudian menyampaikan jawaban. Nah, ini artinya dari secara struktural, ya, secara organisasi, ketika ada amanah diberikan kepada seseorang, orang yang kita amanatkan untuk mengemban satu tugas itu punya hak untuk bisa mendapatkan pelatihan ataupun bimbingan agar dia bisa melakukan tugas dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, orang yang diberikan tugas. Orang yang diberikan tugas yang paling pertama adalah selalu berpikiran positif bahwa tugas itu akan membawa dia pada satu yang baik. Ya, jangan dibayangkan ini berat sekali, enggak. Ya, karena apa? Seberat-beratnya persoalan itu memang dari sudut pandang orang yang melakukan itu. Ya, coba dijalani aja. Kalau memang ada kekurangan dalam beramal, itu resiko amalan memang kurang. Kalau memang kita nggak mau mengemban tugas, tidak beramal, ya memang kita nggak ada sesuatu yang kurang. Tapi justru Allah kasih kita amanat dan tugas supaya kita sadar ada kekurangan, lalu kita perbaiki. Justru itu menjadikan kita besar. Ya, jadi orang itu kan menjadi besar, menjadi hebat, menjadi bagus, menjadi mengerti itu kan bukan karena dia kemudian hanya sekedar mempelajari teori-teorinya, tapi dia harus besar karena memang pengalaman yang dia hadapi. Demi pengalaman terus dihadapi seperti itu, jadi menjadi dewasa, mentalitasnya jadi kuat. Ya, jadi dari sisi orang yang diamanahkan juga begitu. Ini ada kisah juga dalam Rasulullah SAW ketika perang Khandaq ya. Perang Khandaq itu terjadinya sekitar 30 hari tapi nggak ada perangnya. Ya, karena Rasulullah SAW menunggu sampai kurang lebih 1 bulan ya pasukan Quraisy yang berkolaborasi dengan Yahudi dan beberapa kabilah musyrikin sekitar Makkah itu nggak kunjung bisa menembus parit yang memang digali oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Memang paritnya panjang sekali. Di dalam sejarah itu paritnya bisa sekitar 5 kilometer. Dan dalamnya lebih dari 3 meter. Ya, dalamnya lebih dari 3 meter, panjangnya juga lebih dari 3 meter. Kalau teman-teman sekarang ada di sebuah ruangan, ada di dalam rumah, rata-rata rumah kita itu tingginya 3 meter. Rata-rata tuh. Nah, parit yang digali Rasulullah SAW dalam perang Khandaq itu adalah kurang lebih 3 meter. Kalau nggak 3 atau 4, makan lebih. Ya. Nah, ketika itu sampai 30 hari, yang saya maksud bahwa kita ingin menjalankan amanah, ya. Suatu hari Rasulullah SAW di hari-hari akhir saat udara sangat dingin, kemudian angin keras di situ, disebutkan dalam sirah Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya dan kemudian mengatakan begini. Man ya'tini bi khabaril qaum fahuwa ma'i yaumil qiyamah. Siapa di antara kalian yang bisa menyampaikan berita tentang kaum yang ada di seberang sana, menyampaikan informasi kepadaku, nanti dia akan bersamaku di hari kiamat. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, sahabat-sahabat senior, ya, yang memang yang sudah ikut perang Badar, perang Uhud, ya, sahabat-sahabat yang sudah terbukti pengabdiannya kepada Islam ini. Kalau kita ya dihadapi dalam situasi itu, suasana gelap, angin kencang, kondisi lapar, kita takut karena udah 30 hari kita melakukan upaya untuk menghalang musuh, tapi kita dalam kondisi kita lemah, kita takut. Kemudian kita bayangkan kalau kita ada di situ, kira-kira kita mau nggak menyambut apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Kita diminta untuk pergi ke seberang parit untuk mengambil informasi dari musuh. Kira-kira kita mau nggak? Bayangkan itu. Ya, mungkin sebagian kita menganggap mau ya, tapi ternyata sahabat-sahabat diam aja tuh. Rasul katakan, "Man yatini bi khabaril qaum fa huwa ma'i yaumil qiyamah." Siapa yang mau bersamaku di hari kiamat, tolong pergi ke sana dan sampaikan informasi yang ada di seberang sana tentang musuh kita itu. Sampai Rasulullah SAW 3 kali mengatakan seperti semua sahabat diam. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW menunjuk salah seorang sahabat namanya Huzaifah. Qum ya Huzaifah. Bangun kau Huzaifah dan lakukan misi ini. Huzaifah yang tadinya rasa juga takut dalam kondisi kedinginan, ya, di dalam sirah disebutkan yang tadinya aku dingin katanya, ketika Rasulullah SAW menyebut namaku menjadi hangat. Rasa takut yang tadinya aku terselimuti aku menjadi berani, gitu ya. Kemudian Huzaifah berangkat ke seberang parit dan kemudian sampai ke tempat musuh dan menyampaikan informasi yang diinginkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maksudnya apa? Ya, ketika kita menerima amanah, ya, bayangkan bahwa amanah itu memang Allah berikan kepada kita untuk sesuatu yang positif untuk kita. Ya, jangan anggap itu sebagai beban dulu, karena kalau kita jalankan niat ikhlas pada Allah, ya, mudah-mudahan Allah akan memberikan semangat dan suasana hati yang baru. Sebenarnya kayak percaya diri, kita bisa berpikir deh, coba percaya diri sebenarnya ujungnya apa sih?
Apakah percaya diri itu kemudian kita berharap bahwa orang lain kagum sama kita, kemudian orang lain menilai kita kerjanya sangat bagus, kita dapat penghargaan. Apakah itu yang menjadi percaya diri? Membuat kita percaya diri? Bukan. Ya. Percaya diri sebenarnya juga hasil daripada proses mentalitas yang ada dalam diri kita. Apa yang dimaksud? Ikhlas. Ya. Jadi keikhlasan itu memunculkan, melahirkan percaya diri. Semakin kita nggak ikhlas, makin nggak percaya diri, gitu ya. Kenapa kalau kemudian kita ikhlas, kemudian kita percaya diri? Allah akan memberikan jalan dengan suasana hati kita yang ikhlas, bersih, nggak kangen dinilai orang, bahwa kita memang betul-betul pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melakukan tugas-tugas organisasi yang mungkin akan dihargai atau nggak mungkin juga nggak dihargai, mungkin akan dicela atau mungkin juga dikagumi, biarin aja. Itu nggak ngaruh sama kerja-kerja kita. Jadi kalau kita kemudian kerja dalam sebuah organisasi, kita nilainya jelek di mata seseorang, di mata struktur, dibiarin aja. Ya, karena kita bukan bekerja untuk mereka. Nah, itulah membuat energi baru dalam diri kita. Dan itu yang membuat energi supaya kita bisa berlaku lebih baik dalam amanah yang diberikan kepada kita. Kurang lebih itu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan terjawab ya. Silakan kalau yang lain. Syukran Ustaz. Monggo teman-teman yang lain bisa bertanya. Ayo teman-teman, jangan malu-malu ya. Mumpung Emang malu, kenapa malu? antara Dikasih door prize nggak? Dikasih door prize kali, biar nanya. siap. Ayo teman-teman, mungkin udah pada malam mulai ngantuk nih, atau mungkin masih pada Nggak masalah, nggak pakai kamera, semua off kamera semua ini. Nah, iya itu dia. Sambil ngopi nih dengerin ini. Mungkin sambil menunggu pertanyaan teman-teman, saya izin bertanya Ustaz. Silakan. Dalam sebuah jalan dakwah ya, terkhusus organisasi dakwah ini, itu kan banyak menemukan problematika ya. Salah satunya yaitu tentang ukhuwah ya, pertemanan. Nah, bagaimana ketika kita menemukan salah satu teman kita itu futur gitu. Kemudian kita sudah ajak, udah kita semangatin, kita support, kita nasihatin, pun tidak ada perubahannya gitu Ustaz. Nah, langkah-langkah selanjutnya itu bagaimana Ustaz kira-kira? Ya, kan gini ya, jadi judul kita mengajak orang ke jalan kebaikan atau berdakwah itu judulnya adalah proses ataupun aktivitas yang memang kita lakukan, bukan untuk memastikan bahwa hasil dakwah itu kita kemudian bisa harus mempengaruhi ataupun kemudian mengajak orang hasilnya itu seperti apa. Ya, bukan pada posisi kita. Ya, posisi kita adalah menyampaikan, menasihati, mengajak. Ya. Nggak dalam posisi kita menentukan orang harus seperti itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau kita menyadari bahwa posisi kita adalah mengajak dan menasihati saja gitu ya, dengan berbagai cara tentunya ya. Mengajak dan menasihati itu nggak harus juga dengan nasihat secara langsung ya. Ya, ada kadang-kadang nasihat dan ajakan itu berupa sifatnya hadiah, bisa. Ya, kadang-kadang orang punya persoalan yang memang mengganjal dalam diri dia untuk tidak bisa bekerja bersama kita. Ya, tapi dia punya persoalan, punya problem yang kita nggak tahu. Ya. Nah, persoalan-persoalan itu kan mesti harus diselesaikan juga. Kita bantu persoalannya atau kita berikan dia hadiah. Kalau hadiah itu maksudnya supaya dia tuh lunak hatinya gitu. Tahadu tahabu itu ya. Bahkan kalau seandainya dia punya persoalan secara individu kepada orang-orang, pada person-person yang memang ada di dalam sebuah organisasi, ya coba lakukan upaya-upaya untuk mendekati hatinya. Itu bukan karena persoalan dia ya, mendekati hati itu dengan memberikan hadiah. Jadi senang aja dia gitu ya, bawaannya senang. Yang lain lagi caranya adalah dengan mendoakan. Ya. Jadi yang pertama bahwa kita merasa bahwa tugas kita bukan memastikan bahwa dia harus ikut kita, tapi kita adalah menyampaikan, mengajak, menasihati. Jadi kita nggak jadi beban ya. Kemudian yang kedua caranya bisa dengan memberikan dia sesuatu yang bisa membantu persoalan yang dialami. Bisa kita memberi dia sesuatu yang membuat dia senang.
atau juga memberi sesuatu tentang urusan-urusan urusan-urusan yang gaib kepada dia dengan melalui doa. Jadi jangan lupa doa gitu ya. Dulu teman-teman semua di dalam satu perkumpulan organisasi itu kan biasa berkumpul setiap pekan ngaji gitu ya. Di satu waktu pengajian itu kemudian selalu menyampaikan kabar berita tentang masing-masing orang ya. Salah satu anggota pengajian itu selalu minta saudaranya agar mendoakan dia, bukan meminta, dia selalu menyampaikan keinginannya. Pengen banget punya anak, karena dia udah menikah 5 tahun nggak punya anak gitu ya. Akhirnya guru ngajinya mengumpulkan orang-orang yang ada dalam halaqah itu, ya tanpa orang yang sedang punya persoalan pengen punya anak itu. Dia kemudian berjanji, ya bersama-sama kita janji ya, sejak hari ini kalau kita malam bertahajud, sebut nama saudara kita itu dan minta agar dia diberi keturunan anak oleh Allah. Berjanjilah satu grup itu, gitu. Setelah itu nggak berapa lama grup pengajian ini harus pisah-pisah karena banyak sekali persoalan ya yang menghajatkan mereka harus berpecah gitu ya. Satu di kota mana, satu di desa mana, pecah itu. Tetapi mereka masih ingat sebelumnya punya komitmen untuk mendoakan saudaranya agar punya anak keturunan. Nah, sekitar 10 tahun setelah itu, kondisi udah berubah sangat jauh ya. Ya, ada salah satu anggota grup pengajian itu yang kemudian datang ke desa dulu tempat dia bertemu dengan saudaranya dan datang ke tempat saudaranya itu. Di hari itu dia melihat datang ke rumahnya dan lihat rumahnya itu sedang ramai. Ada orang gitu ya. Kemudian dia tanya-tanya, ada nggak saudara saya yang bernama ini? Oh ada. Ketemulah mereka. Mereka saling berpelukan, saling menangis ya karena memang lama berpisah. Kemudian dia tanya, ini sedang apa ini? Gitu. Ternyata dia sampaikan, ini saya sedang menerima pernyataan kesyukuran dari tetangga-tangga karena istri saya sedang di rumah sakit dan melahirkan anak yang pertama. Jaraknya 10 tahun tuh. Nah, saudaranya ini mendengar itu nangis dia. Langsung peluk, nangis banget gitu ya. Nggak ngerti ini saudaranya yang punya anak itu, nggak ngerti kok nangisnya sampai begini. Kenapa? Dia bilang, dia bilang, kamu ingat nggak dulu 10 tahun yang lalu kurang lebih, kita pernah satu grup dalam pengajian, dia katakan. Dan waktu itu kamu selalu kalau seandainya kita pengajian, kamu selalu menyampaikan ingin punya anak, ingin punya anak. Waktu itu guru ngaji kita ya berjanji dengan kita semua yang ada di situ, sejak hari itu kalau kita tahajud sebut nama kamu gitu supaya mendapatkan keturunan. Ternyata 10 tahun kemudian saya amalkan itu dan kemudian Allah kasih kamu keturunan sekarang. Gitu. Nah, hubungan persaudaraan seperti ini kan kuat banget ya karena doa gitu. Dan belum ada, mungkin kalau saya sangat jarang satu organisasi yang punya kepedulian doa untuk saudaranya sampai sebegitu rupa. Gitu. Ayo doakan. Ya, teman kita itu kalau tadinya ikut pengajian dengan kita, ikut baik dengan kita, lepas dari kita kemudian nggak datang ngaji, itu diambil setan. Ya, kenapa? Ya memang karena memang dia nanti jadi malas ngajinya, malas dakwahnya, terlibat dengan masalah-masalah yang negatif. Tadinya dekatnya sama malaikat, baik-baik sama kita. Orang-orang soleh yang mudah-mudahan akan jadi baik. Kemudian disandera setan di sana. Ayo kita doakan mereka supaya lemahin setannya, ya munculkan cahaya dalam hatinya untuk bisa bersama-sama kita. Dan doanya jangan cuma sekali 2 kali, terusin aja doa itu. Ya, insya Allah ya doa-doa yang tulus kita orang nggak tahu kita doakan, sebut nama orang itu, datang dia. Saya punya pengalaman juga seperti itu. Berbulan-bulan, mungkin ukuran tahun, ya di SMS, di telepon nggak pernah dijawab dan sebagainya. Ya kemudian kita doakan sama-sama. Dalam beberapa bulan datang, ya sama-sama sama kita lagi. Jadi mereka butuh doa. Sebagaimana kita juga butuh. Jadi menyikapi orang yang seperti itu tadi ya dengan cara-cara seperti tadi. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan ya bagi dia untuk bisa bersama lagi dengan kita dan meninggalkan tarikan-tarikan lain yang memang bisa menjadikan dia itu menjadi negatif ya, menjadi tidak baik. Ya, mudah-mudahan dengan itu kita bisa tarik lagi bersama kita. Begitu kurang lebih ya. Siap, Ustaz. Syukran Ya. jazakallah. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Ya udah, kalau nggak ada jangan dipaksa dah. Ya. Oke, mungkin karena sudah menunjukkan pukul 9:30 kurang ya, dan sudah larut malam. Mungkin sebelum diakhiri,
Ustaz bisa closing statement-nya, Ustaz, buat kita semua. Iya. Ustaz. Baik, teman-teman semuanya, ya. Sebagai kata penutup ya, saya ingin menyampaikan bahwa hadirkan kesyukuran kita secara lebih dalam ya terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Karena kesyukuran ini adalah salah satu cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau mau melakukan amal ibadah yang demikian besar ya. Kemudian dia berkorban dan berjihad untuk agama Allah, berdakwah dan sebagainya karena kesyukuran. Pernah dalam sebuah event gitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya kenapa sih harus ibadahnya capek-capek begitu. Ya karena beliau ibadah sampai kakinya pecah-pecah. Beliau mengatakan pendek, afala akunu abdan syakur. Apakah aku tidak mau menjadi hamba yang bersyukur? Jadi kata-kata syukur itu ya harus kita dalami, harus kita renungkan, harus kita jadikan sesuatu yang memacu kita untuk bisa terus beramal, terus berjuang, terus berdakwah. Sadari bahwa nikmat Allah itu banyak ya pada kita dan kesyukuran itu membuat kita menjadi optimis dan semangat untuk bisa menjalankan amal-amal yang sudah Allah berikan melalui kenikmatan kepada kita yang sangat banyak itu. Dan yang kedua ya, semakin kita ikhlas dalam berdakwah, semakin banyak tantangan dan ujian yang kita hadapi ya. Jadi kalau kita udah punya pemahaman dan kita akan ikhlas, ketahuilah bahwa itu tanda bahwa Allah akan memberikan ujian pada kita. Jadi jangan menganggap kalau kita udah mau ikhlas, kita udah mau baik, kemudian Allah jauhkan kita dari ujian dan cobaan. Justru Allah akan tingkatkan ujian dan cobaan itu supaya apa? Supaya keikhlasan kita lebih baik dan kedekatan kita pada Allah juga lebih dekat lagi. Persoalan apa yang jadi problem-problem dan challenge kita dalam keikhlasan? Banyak. Pertemanan, ya, masalah ekonomi, masalah keduniaan, ya, masalah organisasi. Itu tantangan-tantangan kita untuk yang mahasiswa mungkin kalau orang Malaysia dibatas cabarannya ya. Cabarannya adalah perempuan-perempuan, mahasiswa-mahasiswi. Itu juga termasuk ujian. Semakin ikhlas, ya semakin kita ikhlas ingin berjuang, semakin datang tantangan-tantangan itu sesuai dengan ujian, sesuai dengan kelemahan yang kita punya. Ya, jadi orang itu diuji Allah Subhanahu wa taala dari kelemahan yang ada dalam dirinya. Ada orang yang kelemahannya adalah masalah harta, dia diuji dalam masalah harta. Ada orang yang kelemahannya masalah perempuan, dia akan diuji dari sudut perempuan. Orang perempuan yang kelemahannya di laki-laki, dia akan diuji dari soal laki-laki. Orang manusia akan ikhlas dan kelemahannya di masalah jabatan akan Allah uji dengan jabatan. Ya. Jadi justru kelemahan itu yang menjadi sudut yang memang Allah uji kita di situ. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kelemahan kita harus kita baca dan yang paling tahu kita sendiri sama Allah. Kalau kita tahu kelemahan itu kita harus kita perkuat kelemahan itu supaya kita menjadi tetap kokoh ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement. Mudah-mudahan bisa berkesan ya. Terima kasih banyak. Siap Ustaz. Syukran jazakallah atas segala nasihatnya, materinya Ustaz. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga buat teman-teman ya di jalan dakwah ini kita bisa saling mengeratkan ukhuwah, saling support, saling dukung ya satu sama lain. Amin. Dan saling mendoakan ya tentunya. Karena ukhuwah ini adalah benteng kita ya, serta doa itu adalah senjata kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya pamit. Mungkin ada dokumentasi ya? Oh iya, ada dokumentasi. Oke. Teman-teman panitia bisa screenshot ya. Oke, semua teman-teman bisa on cam kamera. Ya. Yuk, yang belum on cam silakan on cam teman-teman. Izin off cam, siap-siap. Udah siap semua? Yuk, yang belum yuk. Ternyata masih pada belum tidur. Ya. Ayo di panitia di capture. Ayo. Kita beri aba-aba ya. 1, 2, 3.
babanya gini. Bebas, Iya. Dad. Iya, ada. Ada berapa slide nih? Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, Ya. mungkin sudah ya. Ya, makasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Sama-sama. atas kehadirannya dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Monggo silakan dilanjutkan kembali Alhamdulillah. kegiatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit juga ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa presensi ya. Ada di room chat. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Kuatkanlah ikatannya,